Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa antum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Fa ikhwani fiddin, kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, akhban nas man dalla fi akhirihi safarihi wa qad qaribal manzil. Manusia yang paling bodoh adalah manusia yang tersesat jalan di akhir perjalanannya, padahal ia sudah dekat dengan tujuannya. Dia melakukan perjalanan jauh, sudah dekat dengan rumahnya, namun ia masih tersesat. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara orang yang paling bodoh. Apa makna ucapan beliau? Seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan amal kebaikan, tapi dia tutup hidupnya, dia akhiri hayatnya dengan perbuatan dosa. Inilah orang yang paling bodoh. Dia suka melakukan amal kebaikan, lalu dia coba-coba untuk melakukan dosa, mati saat itu. Dia tidak tahu malaikat maut sudah siap mencabut nyawanya. Saat dia coba-coba untuk mencicipi dosa, dicabutlah nyawanya, matilah dia dalam keadaan melakukan dosa. Walaupun mungkin dia berpikir masa muda masih panjang, saya bisa bertaubat nanti. Ternyata saat itu malaikat maut sudah mengincar nyawanya. Saat dia coba-coba untuk melakukan dosa, dicabutlah nyawanya, matilah ia dalam keadaan zuhul khotimah. Ahibati billah, itulah yang dimaksud dengan akhir kehidupan yang buruk. Mati dalam keadaan melakukan dosa, atau sudah melakukan dosa itu belum sempat bertaubat. Itulah yang disebut dengan zuhul khotimah. Bukan orang yang wafat kecelakaan, bukan orang yang wafat tragis dibunuh orang, tidak. Tapi zuhul khotimah itu adalah mati dalam keadaan sedang melakukan dosa. Sebaliknya, orang yang mati dalam keadaan melakukan ibadah soleh, itu disebut dengan husnul khotimah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal fi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada penutupannya. Artinya jamaah, yang menjadi penentu tempat kita di surga atau di neraka adalah akhir kehidupan kita. Kalau kita tutup akhir kehidupan kita dengan amal soleh, bukan dengan berbuat dosa, insya Allah kita akan masuk surga. Itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Walaupun jamaah, ada orang yang wafat dalam keadaan tragis, tersiksa, atau wafat karena sebuah penyakit yang berat, tapi dia tidak wafat dalam keadaan sedang melakukan dosa, atau dia sedang melakukan ibadah,
maka itu disebut dengan husnul khatimah. Semua kita yang dilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa zira. Wa nasbitu alaihi alkitab fayamalu bi ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni surga sepanjang hidupnya sampai tidak ada lagi dia dengan surga kecuali satu hasrat saja, yaitu dia menjelang mati. Ketika dia sudah mati, dimasukkan ke dalam salah satu taman-taman surga, yaitu kuburannya. Tapi kemudian dia telah didahului oleh satu takdir, yang melakukan amalan penghuni neraka, maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ahibati fillah, jadi ini yang harus kita takutkan. Sebab Rasulullah SAW telah mengingatkan ada orang yang seperti ini, sepanjang hidupnya melakukan amal-amal soleh, tapi dia menutup hidupnya dengan keburukan, lalu akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Walaupun juga para ulama menjelaskan kalau seluruh hidupnya amal soleh itu amal soleh yang benar, tidak mungkin dia menutup hidupnya dengan masuk ke dalam neraka. Maka oleh sebab itu disebutkan dalam riwayat yang lain, fima yabdulin nas, ternyata amal solehnya itu hanya di mata manusia. Artinya jamaah, orang melihat dia Masya Allah rajin melakukan ibadah, tapi dia tidak ikhlas. Hatinya dia ingin dipuji orang. Orang tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Maka orang yang seperti ini di akhir hayatnya Allah tampakkan aslinya, Allah tampakkan keburukannya. Dia terjerumus dalam dosa, kemudian dia mati sebagai seorang pendosa. Ahibati billah. Oleh sebab itu jamaah, dalam hidup ini kita harus berhati-hati. Jangan coba-coba untuk mencicipi perbuatan dosa. Ingat, bisa jadi itu akhir kehidupan kita. Dan hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap istiqomah sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Bahkan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ahabba an yuzahza 'anil nar wa yadkhulal jannah faltaqtihi man yatubu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir wal yaqti ilan nasi yuhibba an yukta ilaihi." Barang siapa yang ingin dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika kematian itu datang menghampirinya, dia memiliki 3 hal ini. Yang pertama, dia beriman kepada Allah, yaitu dia mengimani hanya Allah yang berhak dia tuhankan, hanya agama Allah yang berhak dia ikuti. Yang kedua, dia beriman kepada hari akhir. Dia yakin akan ada hari kebangkitan. Manusia akan diminta pertanggungjawaban, manusia akan dihisab dan diberi pembalasan. Kemudian yang ketiga, dia berakhlak baik kepada manusia. Dia perlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan seperti itu. Inilah jamaah Jumat, 3 amalan yang dipesankan Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hendak kematian itu datang kepada kita, kita memiliki 3 hal ini. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وأنتم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Para ikhwani fiddin, kaum muslimin jamaah Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa syihadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal 'azim yazkurukum wa lahu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.